Modeling data bagian yang ke-28 ya. Jadi kalau sebelumnya di bagian 27 kita sudah bahas tentang konfigurasi dari database ya. Kita sudah membuat database, kemudian melakukan setup atau pengaturan atau config pada koneksi, yaitu menggunakan pengaturan di app config database ya. Di sana sudah kita masukkan ada 4. Yang pertama adalah hostnya, yaitu localhost. Yang kedua, kita sudah memasukkan usernya, kemudian passwordnya, dan juga nama database-nya ya. Berikutnya kita melakukan pemodelan data. Nah, ini sudah mulai menggunakan yang namanya model ya. Nah, kita sedikit mengulas lagi tentang model itu ya. Bahwa model itu adalah berupa kelas ya. Jadi dalamnya itu adalah kelas gitu. Dan ada metodenya di dalam itu. Khusus nanti kelas model ini digunakan untuk mengelola atau memanajemen data ya. Yang umumnya dilakukan dalam model itu adalah operasi DML, Data Manipulation Language ya. Jadi yang berhubungan dengan CRUD gitu ya. Berhubungan dengan create, read, update dan delete ya, atau menambah data, menampilkan, mengedit, menghapus. Intinya itu ya, DML. Nah, kemudian di model itu sendiri tidak mesti harus model yang bersifat relasional ya. Jadi pakai yang database lain juga bisa sebetulnya. Cuman model ini dikhususkan untuk meletakkan kode-kode yang berkaitan dengan penyimpanan data. Intinya seperti itu ya. Jadi sifatnya juga opsional. Jadi bisa digunakan, bisa juga tidak sebetulnya ya. Karena perintah-perintah akses ke database yang disediakan oleh coordinator itu bisa juga ditaruh langsung di controller gitu ya. Cuma tidak sesuai dengan konsepnya yang disebut dengan MVC, yaitu model view controller gitu ya. Nah, kalau nanti bikin model sendiri maka harus dimasukkan dalam folder app models ya. Nah, kembali kita lihat konsep MVC tadi ya. Karena kalau akses ke database-nya itu ke tabel, ke data itu tidak dipisahkan, berarti hilang konsep MVC-nya, jadi VC aja ya gitu. Nah, kita ingat kembali bahwa posisi kita itu ada di browser sini, kita melakukan permintaan itu ke controller. Kemudian tapi permintaan di controller ini kita melihatnya itu mesti ada view-nya juga gitu ya. Jadi ini saling keterkaitan antara controller sama view ini. Karena sumber dari HTTP request yang pertama itu memang link, kita ngetik URL. Tapi setelah itu respon dan sebagainya, kita klik dan sebagainya itu melalui view. Jadi view dan controller ini tidak terpisahkan. Antar muka yang masuk ke kita itu melalui yang namanya controller. Tapi tampilnya ke kita itu berupa view. Yang kita klik itu adalah view. Tapi view ini nanti dibawa ke controller dan controller ini menampilkan view lain lagi ke kita gitu ya, berdasarkan controller atau metode yang kita klik gitu ya, yang ada di controller. Jadi seperti itu. Nah, kalau controller ini, kalau kita nanti permintaan kita itu memerlukan data, maka controllernya akan masuk ke model, membaca di model. Setelah itu akan dikembalikan ke controller. Dari controller dimasukkan ke dalam view, dibawa ke view ya, yang pada saat bersamaan view itu tampilnya itu dibungkus oleh yang namanya controller, baru sampai ke kita melalui respon yang diberikan gitu ya. Nah, ini ilustrasi kemarin masih ingat ya. Kalau kita ini sebagai orang yang mesan, berarti kita browsernya nih ya, kita ini posisinya ada di situ ya. Atau kita karena yang kita yang melaksanakan, seolah-olah kita itu jadi view ya, seperti itu. Nah, kemudian pelayan itu adalah controller. Yang sibuk tuh yang nyatatin pesanan kita terus ngasihkan kepada juru masak, nanti dia lagi yang nganterin ke kita, itu adalah pelayan ya. Kemudian yang ngolah segala macam itu adalah juru masak, yaitu model. Istilahnya seperti itu ya. Ya, kalau pesanan itu tidak perlu sampai ke juru masak, berarti kan hanya sampai ke controller aja, diproses di controller terus dikasihkan ke kita. Misalnya sekedar nanya aja gitu ya, nggak ada pesan apa-apa gitu. Nah, itu bisa saja tanpa yang namanya juru masak. Ya, saya kira itu harus dipahami ya. Oke, saya kira ini lanjut aja ya. Nah, kemudian model di dalam coordinator itu menyediakan fitur yang sifatnya memudahkan dan sifatnya fungsionalitas tambahan ya. Jadi dia sudah menyediakan sesuatu yang berkaitan dengan data yang itu umum digunakan, dan nanti kita bisa mengeksplor bahkan meningkatkan lebih lanjut itu
Ya dia sudah sediakan terpisah secara terpisah ya. Nanti kita tinggal gabung menggunakan yang namanya istilah method chaining kalau dalam OOP. Ya. Dan model itu idealnya adalah bekerja untuk satu tabel. Itu agar lebih nyaman. Jadi kalau pakai modeling itu tabelnya tetap ya. Jadi istilahnya kalau kita pakai konsep modeling data di coordinator itu berarti kita menerapkan satu model satu tabel gitu ya. Atau dibalik, satu buah tabel itu dibuatkan satu buah model. Jadi dia akan manggil kalau kita perlu ke tabel mana, modelnya lain yang dipanggil. Ya nanti berbeda dengan yang namanya query builder ya. Kalau query builder itu kita bisa fleksibelkan. Tapi itu pembahasan berikutnya ya. Nah, coordinator tuh menyediakan fitur-fitur misalnya koneksi database otomatis. Kalau pakai modeling data ya. Kalau pakai modeling data itu kita nggak usah memanggil koneksinya gitu. Secara otomatis tuh dia itu sudah connect gitu. Nah, kemudian dia punya metode dasar untuk operasi CRUD itu. Untuk menambah, menampilkan data, membaca data gitu ya, untuk mengupdate sama mendelete prosesnya itu sudah disediakan dan caranya gampang banget nanti menggunakannya. Kemudian menyediakan fasilitas validasi data juga. Kalau kemarin kita bahas tentang validation itu di form ya. Nah, kalau ini validasinya di model, di data sebelum masuk ke database-nya. Jadi kalau ada mau insert data misalnya, itu divalidasi bisa 2 kali, bisa di formulirnya, kemudian bisa juga nanti divalidasi di model sebelum dimasukkan ke dalam tabel gitu ya, ke database itu. Nah, bisa juga menggunakan nanti penomoran halaman otomatis atau istilahnya paging ya, yang biasa kalau datanya banyak lalu ada halaman 1, halaman 2 dan seterusnya dan lain-lain ya. Nah, ini semua kita nggak bahas semuanya ya. Yang kita bahas itu adalah metode-metode dasarnya saja untuk operasi CRUD-nya ya. Nah, kerangka dasarnya ya format awalnya lah seperti itu ya kalau bikin model ya. Model untuk kita yang versi programmer, kita yang bikin ini adalah kelas yang mengextends model, kelas model milik coordinator. Jadi perlu diperhatikan ini model ini sebutan, kemudian ada lagi model kelas gitu ya. Nah, nggak usah bingung karena itu hanya penyebutannya aja yang sama, sebenarnya sih berbeda ya. Ininya wujudnya seperti itu ya. Yang dimaksud dengan model yang pertama itu adalah kelas untuk pengolahan data, intinya seperti itu ya. Lalu coordinator itu punya kelas awal yang namanya juga model dan itu sudah tersedia di situ, kita tinggal gunakan. Jadi nanti model kita itu mengextend model punyanya coordinator ya. Nanti model kita itu berisi metode-metode yang kita susun sedemikian rupa ya untuk manajemen data pada suatu tabel. Jadi untuk satu buah tabel. Tadi kita karena ini modeling ya. Di bagian ke-28 ini kita modeling data itu khusus satu model untuk satu buah tabel. Nah, kemudian model yang kita buat itu disimpan di dalam folder app models ya. Nah, kerangkanya seperti ini ya. Nah, di sini ada namespace, kita kasih namespace yaitu app models. Lalu karena kita akan menggunakan kelas model milik coordinator tadi, maka kita perlu memanggil namespace-nya yaitu coordinator model. Lalu kita buat kelas baru, di sini dikasih nama kelas, lalu kita mengextend model, lalu nanti isinya ada di sini ya. Oke, seperti itu. Apa kita buat dulu ya? Oke. Ini adalah model ya. Jadi kita masuk ke sini. Ke folder model. Nah, belum ada sama sekali isinya ya. Saya klik kanan, new aja. Saya bikin seperti ini dulu, lalu langsung aja kita kasih nama apa ya? Apa ya namanya? Atau nanti aja ya, saya hapus lagi aja. Kita selesaikan dulu pembahasannya. Ya, intinya nanti seperti ini untuk rangkanya. Lalu ketika kita sudah membuat kerangka dasarnya yang dari sini tadi ya, ada namespace, ada use, ada class, ada begin dan end di bawahnya. Nah, itu perlu diperhatikan, ada banyak sekali pengaturan yang perlu kita set di situ sebagai properti.
Jadi belum masuk ke method nih, ini propertinya aja sudah banyak disediakan oleh CodeIgniter. Tapi kita tidak perlu menggunakan semuanya, boleh kita gunakan sebagian saja. Nah, saya menyebutkan di sini ada 3 yang penting untuk kita gunakan, yaitu yang pertama adalah properti namanya table. Ini wajib tulisannya seperti ini ya. Table huruf kecil semua sama dengan lalu diisi nama tabelnya di sini nanti. Nah, kemudian ada primary key, ini K-nya besar. Itu adalah kolom untuk primarinya yang mana? Namanya apa? ID. Di kita tadi kan ID ya. Tabelnya kan berita, kemudian untuk primary key-nya kan ID ya. Karena 2 ini nanti akan secara otomatis digunakan tanpa perlu kita menyebutkan. Nama tabelnya nggak usah disebut. Dia ketika model ini dipakai, pasti nanti tabelnya adalah tabel yang kita set di sini dan primarinya primary yang kita set di sini. Nah, ini kelebihannya kalau pakai modeling data ya, nggak perlu kita sebutkan nama tabelnya sama primary key-nya, langsung otomatis dia bisa baca sudah. Nah, yang ketiga adalah ini, yaitu properti allowed fields. Nah, ini kita harus memasukkan di sini, mencantumkan dalam bentuk array nama-nama field yang akan terdampak dengan pengaturan di model ini. Jadi kalau kita punya tadi kan ada 4 ya, yaitu ID, kemudian judul, ada slug, ada body. Itu kita sebutkan 3 aja karena ID-nya kan sudah ditaruh di primary ya. Nah, jadi kita sebutkan nanti di sini dimasukkan judul, kemudian slug, lalu body seperti itu. Nah, 3 itu aja sudah cukup. Kalau yang lainnya biarkan itu nggak usah disebut di situ, bahkan nggak apa-apa ya. Hapus saja gitu. Artinya kita cuma pakai 3 aja gitu ya. Bisa seperti itu. Bingung ya? Nanti dulu lah ya prakteknya. Kita bahas dulu teorinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika kita bekerja dengan data, ini saya singkat ya, jadi nggak semuanya saya masukkan, kita yang penting-pentingnya aja. Untuk proses CRUD itu setidaknya ada 3, dibagi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah finding data, untuk membaca atau menemukan, membaca data. Kemudian ada saving. Saving ini penyimpanan, itu termasuk dalam menginsert, menambah data baru atau mengupdate data yang sudah ada. Itu saving maksudnya ya. Nah, kemudian deleting data itu ya satu aja, dia menghapus data gitu aja. Nah, ada banyak metode yang bisa kita gunakan, diantaranya adalah find column, kemudian find all, ada first, ada with deleted, ada only deleted, dan seterusnya untuk finding data ya. Kemudian untuk saving ini bisa pakai insert, bisa pakai allow empty insert, jadi mengizinkan mengisi data kosong kayak gitu ya. Kemudian ada update, ada save. Apa bedanya nanti antara insert, update, sama save? Itu ada bahasannya nanti ya. Kemudian untuk penghapusan data menggunakan delete atau purge delete ya. Tapi biasanya yang paling sering digunakan untuk proses CRUD itu adalah delete ini. Oke. Nah, linknya silahkan dibuka di sini nanti ya. Klik di sini atau saya tampilkan aja di di dokumentasi ya. Ini ada modeling data using CodeIgniter model seperti ini banyak nih ya. Ini yang saya sebutkan tadi, ada table, ada primary key, dan seterusnya ada di sini semuanya. Kemudian ini working with data, ada finding data, ada find seperti ini ya, dan seterusnya. Silahkan dibaca di sini lengkapnya. Saya bahas sebagian kecil saja dan itu yang digunakan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini contoh untuk finding data. Untuk menemukan data, kita gunakan bisa pakai 2 di sini ya. Contoh aja, tadi kan ada banyak ya, ada find column dan sebagainya. Nah, misalnya kita menggunakan find ya. Kalau pakai find, itu nanti menghasilkan sebuah record. Jadi satu record aja. Jadi kalau kita mau baca data secara khusus itu pakai find. Nanti find, kemudian kita sebutkan di sini, di dalamnya ini, ID dari primary key-nya itu apa? Misalnya kayak tadi kan ada 1, 2, 3 ya. Kalau misalnya find 3 misalnya gitu. Nanti dia akan baca yang ID-nya 3 secara otomatis tanpa perlu kita menyebutkan dari tabel mana dan kolom primarinya yang mana gitu, nggak usah disebut. Dia akan baca ke settingan awal tadi ya, yaitu ada table di propertinya tadi itu, kemudian ada primary key. Dari situ ya dia bacanya. Nah, sedangkan user model ini apa ini? User model ini adalah objek dari modelnya. Ya, lalu nanti datanya disimpan di sini. Nah, ini buat nyimpan datanya. Seperti itu. Nah, bisa juga untuk membaca data, menemukan data
itu lebih dari satu data gitu ya. Tinggal menggunakan array saja. Tinggal menggunakan array seperti ini, dimasukkan saja ID-nya berapa. Dia udah tahu, dia harus baca ke ID, gitu, ke kolom ID dari tabelnya. Ya, ini untuk baca satu atau spesifik lah datanya ya. Kemudian ada lagi metode find all. Nah, di modeling data find all ini nanti semuanya. Jadi seolah-olah kita tuh ngasih perintah select all from berita. Udah gitu aja. Semuanya nanti akan diambil. Disimpan di mana? Disimpannya di users ini, di variable users. Berupa array nanti isinya. Nanti mecahnya menampilkannya menggunakan yang namanya for each ya. Nah, bisa juga dibatasi find all-nya berdasarkan halaman ya. Mau limitnya berapa nih? Gitu ya. Offset batasnya berapa dari mana sampai ke mana kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa. Ya, kalau find all aja berarti semua data. Kalau ada 100-100-nya ambil semuanya. Itu untuk finding data, untuk baca data lah misalnya ya. Nah, kemudian untuk saving atau insert ini menambah data baru ya. Kalau kita menggunakan perintah insert, kita juga nggak perlu sebutkan tabelnya apa gitu ya. Ini akan menambah baris baru pada tabel, kemudian mengisi dengan isian yang dikirim dalam format bentuknya nanti array ya. Nah, array-nya itu harus yang kita lewatkan itu harus memiliki label atau kunci yang sama dengan nama field ya. Kalau enggak nanti nggak akan berhasil dimasukkan ke dalam database. Misalnya gini, ini labelnya ya. Ini kan variable data yang mau diinputkan. Nah, bentuknya array, ada labelnya nih, username sama email gitu ya. Di sini value-nya untuk username dan value untuk email. Nah, nama username dan email ini harus ada di dalam field dari tabel kita. Jadi kalau kita punya kan ada judul, ada select, ada body. Nah, itu yang digunakan di sini ya. Nah, nanti tinggal gunakan, ini adalah objek dari modelnya, lalu tinggal di-insert saja langsung. Insert, apa yang di-insert? Data. Ini yang berupa array tadi, sudah beres gitu. Itu untuk menambah data. Wah, pendek sekali ya perintahnya, betul. Ya, tidak perlu menyebutkan tabelnya apa gitu ya. Langsung aja di-insert, dia sudah otomatis tahu. Karena tadi sudah di-set, kalau menggunakan modeling data, itu satu buah model adalah untuk satu buah tabel. Jadi tabelnya nggak bisa tuh fleksibel beda-beda. Ya, ini untuk insert data ya. Nanti kita praktekkan secara langsung aja ya semuanya. Nah, kemudian contoh saving data untuk proses update ya. Jadi datanya sudah ada. Kalau datanya sudah ada, kita berarti ngupdate ya. Perintahnya update. Ini mengubah data yang ada pada tabel dengan data yang dilewatkan pada parameter berupa array tadi, sesuai dengan primary key yang ditentukan. Jadi ID-nya juga nggak perlu kita sebut lagi ya, cukup menyebutkan isi dari ID-nya, field-nya itu nggak perlu lagi. Misalnya ini data barunya, ya ini data untuk ngupdate ya, seperti ini. Labelnya juga sama tadi ya, harus sama dengan nama field dari tabel ya, seperti ini. Lalu perintahnya gimana? Perintahnya tinggal ini objeknya, langsung panggil metode update. Nomor ID-nya berapa nih yang mau diedit? 1 misalnya. Lalu datanya yang ini yang mau dimasukkan ke dalam ID 1 tadi ya. Atau data terbarunya adalah ini, yang nanti yang akan diubah yang data yang mana? Data yang ID-nya 1. Kayak gitu ya. Jadi mudah sekali ya, pendek sekali perintahnya. Nah, lalu ada saving data yang sifatnya fleksibel. Tadi kan ada metodenya insert, ada metodenya update. Nah, sekarang bisa menggunakan save ya. Menggunakan save ini dia membungkus metode insert sama update. Sebetulnya insert sama update yang digunakan, cuman dia bisa fleksibel, enak. Kenapa? Karena dia bisa otomatis menangani apakah dia ini masuk insert atau dia masuk update. Itu kita serahkan kepada siapa? Kita serahkan kepada coordinatornya aja ya. Dia nanti akan menangani secara otomatis. Dia tahu saya harus menginsert gitu. Nanti yang dia gunakan perintah insert, metode insert ya. Kalau ini harus update nih katanya gitu. Dia tahu sendiri. Dari mana dia tahu? Berdasarkan kata kunci, yaitu berupa field dari tabel yang bentuknya adalah primary key. Jadi kalau misalnya datanya seperti ini ya. Ini kan primary key-nya, ini contoh ya. Ini primary key-nya adalah ID. Kan di setting kita di awal kan seperti itu ya. Nah, kemudian datanya hanya seperti ini isinya, username sama email. Maka kalau kita perintahkan dari objeknya itu
kita panggil save data, dia akan menambah, menginsert sebetulnya. Oke, ini sama dengan insert ya. Nah, beda kalau datanya seperti ini. Tadi primary key sudah di atas ya. Lalu di sini ID kita sebutkan ID. Ini kan nama primary key kan, fieldnya. Nah, lalu kita sebutkan di sini angkanya berapa. Kemudian masuk juga username dan email. Ketika kita jalankan save, kalau update tadi kan di sini ada ID, kemudian ada baru data kan. Nah, sedangkan menggunakan save ini langsung aja data aja gitu. Ya. Tapi karena di dalamnya ini ada ID, maka dia sudah paham bahwa dan ditemukan field ID itu ada ditemukan, maka dia akan menggunakan perintah update secara otomatis. Gitu ya. Jadi dia nggak nambah data. Walaupun pemanggilannya sama nih kalau kita perhatikan, antara ini sama ini kan sama nih. Sama-sama save data gitu ya. Ini save data juga sama. Tapi perlakuannya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah di field primary key-nya. Kalau primary key-nya di situ ada ID yang memang sebagai primary key dari tabel kita, maka dia akan diperlakukan sebagai update. Beda dengan yang kalau tidak ada label ID-nya, maka dia akan menambah data seperti itu. Bingung ya? Oke, diulang-ulang aja nanti videonya ya. Kemudian ini contoh untuk deleting data. Ini kita pakai satu aja ya, yaitu delete aja. Ini akan menghapus data berdasarkan primary key yang ditentukan. Hapusnya ini bisa juga diterapkan lebih dari satu. Nah, tinggal menyebutkan di dalam parameternya itu ID yang mau dihapus yang mana dalam bentuk array seperti ini ya. Kalau ID-nya cuma satu, ya seperti ini aja. Kalau dalam bentuk array, tentukan array-nya atau bisa langsung begini juga bisa dilihat. Maka ini kalau yang kedua, ini berarti ada 3 buah tabel, 3 buah data yang akan dihapus datanya. Kemudian kalau dia hanya menyebutkan satu aja, ya satu aja data yang dihapus. Seperti itu ya. Oke. Wah, nanti silahkan diputar kembali aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke implementasinya. Pastikan database-nya, tabelnya, dan field-fieldnya termasuk datanya sudah ada ya. Kita mau lihat realnya seperti apa gitu ya. Oke, kita mau buat modelnya dulu. Seperti ini, kita kasih nama model berita ya. Jadi namanya harus sama, nulisnya kayak gini. Nah, beda dengan penulisan ini ya, penulisan controller. Kalau controller kan depannya aja yang besar. Nah, sekarang ini setiap awal dari kata, kalau lebih dari satu, itu hurufnya besar. Ya, ini yang dicontohkan oleh dokumentasi dari Codeigniter-nya langsung ya. Oke, kita mulai aja. Ini kita buat di dalam folder F model. Ini namanya model berita. Yang kita set hanya ada 3 seperti ini untuk propertinya, sisanya adalah metode semua ya. Ini untuk model. Oke, saya mulai ya. Dibuat di sini file baru atau bisa juga lewat sini ya. Di sini di new aja seperti ini, kemudian masukkan sorry. Nah, di Codeigniter itu tidak perlu membuat tag penutup PHP ya. Ya, ini saya save dulu. Saya masukkan ke dalam folder. Kalau ini tadi config, saya masuk ke model. Jadi app models. Namanya tadi adalah model berita .php. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Kalau sudah, saya kasih namespace. Oke, seperti itu ya. Terus yang kedua adalah use Codeigniter model. Ini karena kita perlu mengextend. Use. Oke, kita buat kelasnya. Kelas, namanya harus sama dengan nama file. Model berita extends model. Nah, langsung aja kurung curl buka dan tutup. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tipe propertinya semuanya adalah protected ya. Yang kita set hanya 3, yaitu table, kemudian primary key, sama allowed fields ya, yaitu 3 itu ya, judul, slug, sama body. Ini protected $table. Isinya adalah nama tabel kita adalah berita,
kemudian protected lagi. Di sini adalah primary key, jangan sampai salah, ini ada huruf besar kecil ID ya, lalu protected lagi di sini allowed fields pakai S tuh ya. Nah, bentuknya adalah array seperti ini. Tinggal disebutkan di sini nama-nama fieldnya. Yang itu adalah judul, kemudian slug, lalu body. Oke, sementara seperti itu. Kemudian satu persatu lagi. Nah, ini untuk pembacaan data. Ini metodenya sudah ya, masuk ke metode. Ini satu. Ini buat baca data. Yang kedua buat simpan. Yang ketiga buat, saya nyebutnya revisi di situ ya, bukan update, supaya ada perbedaan sedikit lah. Nah, yang revisi ini update, yang hapus ini adalah delete. Kita mulai dari baca. Function, baca, kemudian seperti itu dulu ya. Nah, di dalam sini saya menyebutkan ada parameternya, ada ID, tapi isinya false ya. Artinya false itu boleh nanti tidak diisi. Ya, tapi kita harus cek di bawahnya. If jika ID-nya itu false, maka nah ini ya, beda. Return this itu maksudnya kelas ini ya. Ini find all. Jadi kalau tidak ada disebutkan ID di dalam di dalam URL dari, kan ini kan membaca, kalau nggak ada angkanya di sini, nggak ada ID di sini, maka berarti kita milih semuanya gitu ya. Kita membaca semua data, seperti itu konsepnya. Jadi di sini kan kalau dia memang betul-betul false, maka semuanya berarti yang dimaksud. Nah, tapi kalau dia ternyata tidak false, ID itu ada isinya, maka di sini yang di return itu adalah yang berdasarkan ID yang dibaca. Itu menggunakan perintah find, yaitu seperti ini. Jadi beda nih ya. Jadi find, kalau dia ada isinya, ID-nya, maka yang dibaca nanti adalah yang ID yang disebutkan di situ. Kalau ID 1, maka dia akan baca find 1. Karena kalau find all nanti akan membaca semuanya. Oke. Yang berikutnya untuk simpan. Simpan ya, ada function simpan. Di sini yang dibawa adalah data, karena tadi sesuai dengan formatnya, bentuknya adalah array, yang label atau kunci dari masing-masing data arraynya harus sesuai dengan field yang ada di tabel ya. Nah, ini langsung saja perintahnya tanpa return ya, karena kalau return itu nanti datanya kan dikirim ya, kalau ini kan enggak. Kalau menyimpan, kalau sudah selesai langsung aja this, kayak gitu ya, insert $data, selesai untuk simpan. Nah, sekarang untuk update atau revisi ya, ini perlu menyebutkan ID-nya, karena kita nggak menggunakan save ya, kita menggunakan update. Nah, perlu disebutkan ID sama datanya. Sebutkan dulu function revisi ID. Nah, ini nggak pakai false atau apa, karena apa? Karena harus diisi, ini wajib. Artinya kalau tidak ada parameter tidak ada dua parameter ketika memanggil metode revisi, maka program nanti menampilkan pesan error. Update-nya berdasarkan ID, kemudian data barunya pada parameter yang kedua. Yang berikut adalah hapus, ini langsung delete ID ya. Function delete, ini dalamnya adalah $ID, ini wajib diisi juga. Hapus ya atasnya, yang dipanggil nanti hapus gitu. Oke, seperti ini. Silahkan di pause nanti videonya ya, supaya lebih mudah. Nah, untuk modelnya sudah selesai seperti ini. Kita lanjutkan ke controllernya.
Sebelum ke controller, kita perlu baca dulu, lihat dulu cara memanggil model di dalam controller ya. Jadi ini caranya ada banyak sekali. Bisa pakai cara begini. Yang pertama di atas ini disebutkan dulu di atas ya. Dibuatkan objek. Atau bisa juga langsung menyebutkan seperti ini. Dengan terlebih dahulu di atas disebutkan gitu ya. Nah, bisa juga langsung seperti ini menggunakan metode model, lalu disebutkan nih ada app models, kemudian nama dari modelnya. Ke bawah sini juga bisa pakai kelas gitu, bisa juga ya. Ini cara penulisannya, ini pakai string, kalau ini langsung tanpa ada tanda petiknya. Ya. Nah, kita gunakan nanti salah satu saja ya. Oke, selanjutnya ini membuat controller. Nah, kita sebelum membuat controller, saya jelaskan dulu. Ini controllernya namanya berita ya. Controller nama berita, berarti nyimpannya di folder app controllers. Nah, kemudian di sini diperhatikan, saya membuat sebuah properti namanya berita supaya bisa digunakan di semua ini ya. Nah, lalu di sini ada function construct. Nah, function construct ini berisi kalau istilahnya adalah instance object ya. Jadi pada saat kelas ini dipanggil, maka secara otomatis konstruk ini dijalankan dan secara otomatis juga properti berita itu sudah berisi, sudah menjadi sebuah objek yang dibuat dari kelas model berita tadi ya. Nah, ini langsung pemanggilannya di sini ya. Jadi pada saat dijalankan kelasnya dia langsung membaca ke model berita seperti itu. Nah, tinggal nanti dis berita ini yang kita gunakan pada saat prosesnya ya. Baik, saya lanjutkan. Kita buat controllernya ya. Nah, sama untuk controller juga tidak perlu tag penutup PHP ya. Simpan ke dalam folder controllers namanya berita. Ingat huruf besar depannya, berita PHP. Oke, langsung di sini namespace adalah app, kemudian controllers, kemudian use app. Salah ya. Oh, nggak perlu pakai use karena kita mengesend base controller yang posisinya sama ya. Kelas, nah ini berita, kemudian extends base controller. Oke, seperti itu ya. Saya masukkan dulu di sini protected. Apa maksudnya protected? Private object. Nah, itu silakan dibuka kembali materi-materi tentang OOP ya. Kemudian buat function untuk construct underscore 2 kali, kemudian construct. Nah, di sini kita sebutkan this berita sama dengan model, langsung pakai metode ya. Nah, di sini disebutkan app models, kemudian model berita. Ya, seperti itu. Nah, kita buka kembali ya model berita. Ini kembali ke teorinya tadi bahwa model berita ini hanya bisa digunakan untuk mengakses tabel berita. Karena di sini sudah disebutkan tabelnya ya. Primary key-nya juga sudah disebutkan, dia akan merujuk ke sini otomatis. Jadi kalau pakai pemodelan data di Codeignator itu dia nanti akan sifatnya agak terbatas gitu ya. Jadi sekali lagi pengaturannya adalah satu buah model itu untuk satu buah tabel. Ya nggak bisa fleksibel ya. Oke, kita lanjut. Yang ke berikutnya adalah ini baca berita seperti ini ya. Nah, ini aja baca berita.
ada function baca berita, ingat besar kecilnya, kemudian ID-nya false. Nah, lalu nanti di sini data sama dengan this berita baca. Nah, ini this berita, ini berarti masuk ke model ya. Nah, lalu dipanggil baca dengan ID tertentu ya. Nah, kalau kita lihat di modelnya tadi baca itu kan ada di sini kan isinya satu buah parameter ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada isinya nanti baca ini yang ada di sini ada. Sorry. Di sini tadi ya. Kalau di sini nanti ada isinya, maka berarti yang digunakan yang dipilih nanti adalah find. Tapi kalau tidak ada isinya berarti yang digunakan adalah find all. Ya, kita ketik dulu. Oke, di situ ada sebuah function ya, ada dd, kemudian isinya adalah sebuah parameter yang kita masukkan adalah data. Ini adalah namanya adalah data debug ya. Data debug itu fungsinya mirip seperti vardam di dalam PHP itu, tapi yang ini disediakan oleh CodeIgniter ya untuk kita melihat hasil return, hasil kembalian dari data itu apa gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat itu seperti ini kan, pakai dd, maka bentuknya nanti bisa kita lihat isinya apa saja, termasuk bisa juga untuk menangkap pesan error ya. Seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan for each, saya langsung tampilkan di sini aja. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ini untuk pembuatan ini untuk buat berita seperti ini. Nanti cara ngaksesnya belakangan ya. Kita lakukan ini dulu. Oke, saya jelaskan dulu. Ini ada function buat berita. Nah, kalau nanti diakses dari file atau controller berita ya, jadi berita slash baca berita, buat berita begitu, maka langsung kita set di sini ada isian untuk data baru ya, judul, select sama body, sedangkan ID nggak perlu diisi karena dia otomatis tadi auto increment. Lalu kalau sudah jadi datanya dalam bentuk array, langsung dipanggil this berita, ini model berarti
model, kemudian membaca ke metode simpan. Ya, metode simpan ke sini berarti metode simpan. Nah, datanya terkirim ke sini ya dalam bentuk array tadi, lalu diperintahkan di sini di insert. Nah, apa yang di insert? Data. Kalau sudah selesai di sini, maka kemudian di return kembali, artinya ke redirect to berita, baca berita. Jadi setelah kita buat berita, datanya masuk, nanti halaman langsung dibalikan lagi ke baca berita. Oke, seperti itu ya. Itu untuk buat berita. Yang ke berikutnya, ini ada ubah berita. Nah, di sini ada pakai ID ya, karena kan ngubah berita itu ada ID-nya ya. Oke, saya praktekkan dulu. Nah, ini sebetulnya wajib kalau ubah berita harus ada isinya ya, harus ada ID-nya. Kalau misalnya tidak ada, kita juga perlu tangani ya. Jadi kalau misalnya dia false, kalau tidak diisi untuk ubah berita itu tidak ada parameternya di sebelah metode, maka nanti kembali langsung ke baca berita. Tapi kalau misalnya tidak sama dengan false atau ada isinya, maka dibentuklah sebuah array seperti ini, array data, kemudian direvisi datanya ya, diedit datanya. Kalau sudah nanti sama akan kembali ke return redirect juga ya. Jadi ada ID atau tidak ada ID itu tetap kembalinya kepada baca berita. Tetapi kalau ada ID-nya maka data akan diupdate. Kalau tidak ada ID-nya tanpa ada update langsung kembali ya. Jadi jika $ID tidak sama dengan false, artinya ID-nya ada ya, maka dibuatkanlah sebuah data dalam bentuk array. Kemudian kita masukkan sesuai dengan yang ada di atas saja, saya copy ya. Nah, biar cepat. Kemudian isinya disesuaikan. Ini untuk updatean data, isinya adalah open source framework ya. Open source framework. Nah, untuk slugnya juga disesuaikan. Lalu untuk konten atau body beritanya juga disesuaikan ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu dipanggil modelnya tadi diwakili dengan nama berita, kemudian metodenya adalah revisi, lalu $ID-nya dikirim, kemudian datanya juga dikirim. Ingat ini kalau ada datanya, ID-nya. Kalau tidak ada, maka dia akan menggunakan di bawah sini ya, kita buatkan return redirect to, kemudian di sini berita / baca berita. Oke, seperti itu ya. Yaitu untuk ubah data. Nanti kita uji coba ya. Nah, kemudian ini ada function yang terakhir di dalam controller, yaitu hapus berita. Ada ID-nya juga, ini harus dicek juga ya. Kalau dia tidak false, baru dihapus. Kalau dia false, maka kembali ke baca berita.
Kalau tidak sama dengan false, maka dipanggil model dis berita, kemudian dipanggil metodenya adalah hapus tadi ya, yaitu dengan menyertakan ID-nya. Nah, kalau sudah, tinggal di return saja, kemudian redirect ke berita, baca berita. Oke, saya kira beres ya untuk controllernya. Kemudian controller sudah selesai, kemudian untuk untuk modelnya juga sudah ya. Nah, silakan dilihat kembali ya untuk screen dari kode model sama kode dari controller, disesuaikan kalau masih ada yang tidak sesuai. Nah, kita akan uji coba ya. Silakan kita coba mengakses pertama berita. Mana sih dia? Ini ya. Nah, kita langsung masuk berita saja di sini, public berita. Enter ya. Ini harusnya not found. 404 harusnya ya. Oh iya, sebentar dulu. Kelas code igniter model not found. Model berita baris 5. Saya salah nulis kayaknya ya. Model berita baris 5. Oh, ini ya. Ini satu yang jadi masalah. Ini C-nya kecil, harusnya besar. Ya, code igniter. Nah, dia mempengaruhi ke sini karena nggak nemu dia model ini ya. Gara-gara namespace-nya salah. Nih nggak ketemu dia ya. Not found katanya model itu. Ya. Sekarang saya refresh. Tadi sudah di save ya. Nah, not found ya, karena nggak ada indeks ya di dalam berita itu. Tapi kalau kita baca perintah ini tadi ya, berita slash baca berita. Kita kan punya 3 ya. Dan kita tidak menggunakan echo tadi, tidak menggunakan for each. Ini baca berita, kita menggunakan DD. Kalau kita perhatikan kembali di dalam controller ini, untuk baca data itu menggunakan yang namanya DD. Nah, seperti ini ya. Data debug ini ya. Nah, ini kita enter saja. Baca berita tanpa ada parameter ya. Oke, nah munculnya seperti ini. Kalau pakai DD ya. Ini bisa kita klik, nah tampilnya seperti ini. Ini data yang ada, jadi tanpa baca berita, tanpa ada parameter lagi di belakangnya. Nah, walaupun di sini dibaca berita ini kan ada sebetulnya ya, tapi karena dia false, jadi dia nggak dianggap tuh. Yang di belakangnya kosong, ya wes lah kosong aja kayak gitu. Kenapa? Karena di sini tadi di modelnya ini kan baca juga nih. Kalau dia itu ada isinya, berarti dia fine. Tapi kalau tidak ada, berarti fine all. Nah, kita buktikan sekarang. Ya, kita buktikan. Ini kan nggak ada ya. Kita akan coba misalnya pakai angka 3 ya. Atau kalau di sini contohnya dikasih berapa nih? 2 ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang ini angka 2. Kita coba ya. Angka 2 itu kan framework PHP gitu ya. Nah, di sini dimasukkan aja angka 2 slash baca berita 2 gitu ya. Enter. Karena itu masih DD. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini yang muncul hanya satu data, yaitu yang ID-nya 2 aja. Nggak berbentuk tabel seperti tadi lagi ya. Bentuk array-nya memang ada 4 buah data, tapi datanya data tunggal, satu record aja. Ini nomor 2, framework PHP kan bener ya. Nah, kalau misalnya 3. Oke, kita lihat ya. Nah, 3 kan tes judul berita, betul tadi ya. Kalau yang 1, nah, enter. Nah, belajar code igniter. Sekarang kalau misalnya kita isikan dengan sesuatu yang tidak ada, 6 misalnya. Apa yang terjadi? Nah, 0, nggak ada. Nggak ada tampilan apa-apa ya. Nah, ini nanti silahkan diatasi ya. Kalau misalnya tidak ada ketemu situ, harusnya kan muncul tampilan nggak ada gitu kan. Berarti di dalam coding ini, di model ini nanti ada kalau returnnya itu, di sini ya. Nah, di sini kalau ternyata di data ini kosong, maka menampilkan pesan apa kayak gitu ya. Nah, itu nanti sajalah. Ya, oke. Selanjutnya 2, 3 dan seterusnya sudah bisa ya. Terus buat berita. Nah, kita set buat berita. Buat berita. Ini nggak pakai parameter apa-apa, tapi sebelumnya saya ke sini dulu.
ke tabel kita. Nah, ini kan 3 data ya. Nah, masuk nggak nanti gitu ya. Sebenarnya di sini juga bisa, karena kan buat berita ini kalau sudah selesai disimpan kan redirect ke baca berita. Harusnya nanti nambah datanya ya. Nah, saya enter di sini. Oke, dia proses. Nah, dia kembali ke baca berita. Sekarang saya klik di sini. Tadi kan datanya 3. Sekarang jadi 4. Tuh, ada 4. Ini framework gratis yang buat ditambah tadi ya. Akan nambah framework gratis nih buat berita. Oke, artinya proses penyimpanannya berhasil buat berita. Nah, terus kita kembali ke tampilan. Ini kan ID-nya jadi 4 nih. Nah, kalau ID-nya jadi 4, kita bisa baca berita kan sudah nih. Sekarang baca berita 4/4. Bener nggak itu yang framework gratis? Oke, nemu data ya di sini. Nah, ini framework gratis. Oke ya, seperti itu. Nah, ini yang disediakan oleh CodeIgniter ya. Jadi enak ya buat ngetrace datanya itu enak. Nanti tinggal di sini kita gunakan apa, pakai for each, pakai apa itu terserah, atau kita bawa ke view dan sebagainya itu bisa. Nanti di project kita ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Ubah berita 4. Nah, ini ubah berita yang tipe yang ID-nya 4 gitu ya. Sebelumnya kita edit dulu ubah berita, tapi nggak kita sebut. Nah, ubah berita seperti itu aja tanpa menyebutkan apa-apa. Nah, kalau di coding kita di sini ubah berita itu ada ID-nya. Kalau tidak ada ID dia langsung return aja, bener nggak? Ubah berita. Ini saya refresh dulu ya. Tadi kan ada tambahan 1. Nah, ini tadi tambahan 1 ya. Oke, ini saya enter aja. Ada nggak yang berubah? Oh, ada error. Nah, to view argument. Kenapa to view argument? Karena di sini di coding ini wajib diisi. Nah, ubah berita seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan begini ya, sama dengan false. Nah, kalau dia tidak false kan dia ngubah data. Tapi kalau dia false, maka dia nanti kebaca berita. Kita coba balik ya, seperti ini. Ini di enter aja. Nah, dia kembali ke sini ya. Itu update datanya ya. Untuk update codingnya seperti itu. Nah, sekarang ubah berita slash, kan ID-nya 4 ya. 4. Saya nggak enter dulu. Ingat-ingat dulu isinya. Ini isinya framework gratis. Framework gratis lagnya. Kemudian ini yang paling banyak digunakan. Intinya seperti itu ya. Lalu di sini untuk mengubah datanya di sini sudah di set open source. Jadi yang 4 ini nanti akan menjadi open source. Kita coba lihat ya. ID-nya tetap nomor 4, tapi judul, slug, sama bodinya berubah nih. Ini kita akan ubah dengan data ini ya. Saya enter nih. Kalau dia berhasil update, dia kembali ke baca berita. Nah, di sini tetap 4. Tapi kalau kita klik, nah ini yang tadinya framework gratis sudah berubah, diupdate berhasil menjadi open source framework seperti ini. Oke, berhasil ya. Nah, lalu hapus berita 4. Sebelum hapus, kita lihat di sini. Harusnya ya pasti sama lah karena datanya kan dari sini ya. Tuh, yang framework gratis tadi sudah menjadi open source framework ya. Terakhir, hapus berita 4. Karena itu yang baru kita masukin tadi, hapus berita 4. Oke. Kalau hapus berita aja gimana? Enter ya. Dia kembali ke baca berita karena kan di codingnya sini tadi. Hapus berita, kalau dia false maka langsung redirect aja. Kalau dia tidak false baru menghapus data. Nah, kita coba untuk yang tidak false-nya. Ini hapus berita, tadi ID-nya 4 ya. Saya enter. Oke. Langsung kembali ke sini dan array yang ditemukan ada 3 saja. Nah, yang 4 sudah hilang. Ini juga kalau di refresh yang 4 sudah hilang. Oke, seperti itu ya. Mau dibalikin lagi? Bisa, nggak bisa dibalikin. Ya, yang ada bisa ditambah. Buat berita. Nah, saya enter.
Sudah jadi 4 lagi, tapi ID-nya berubah jadi 5 karena dia kan auto increment, tadi terakhir 4. Nah, sekarang jadi 5. Tapi dia kembali lagi nih. Oke, seperti itu ya. Jadi berhasil untuk proses hapus data. Nah, seperti itu penggunaan modeling data di Coordinator. Intinya adalah begini, kalau pakai yang jenisnya modeling data, itu satu model untuk satu tabel. Jadi kita nggak bisa difleksibelkan itu tabelnya, karena nggak ada disebutkan di sini di codingnya ini, di model ini ya, dia ngubah data dari tabel mana gitu, nggak ada. Karena sudah disebut di atas, tabelnya, primarinya. Ini kalau primarinya dihilangkan, maka jadi rusak aplikasinya, nggak bisa lagi. Termasuk juga allowed fields, ini harus disebutkan semuanya. Jadi yang terdampak itu apa saja fieldnya harus dimasukkan semuanya. Kalau nggak dimasukkan nanti error. Saya contohkan nih ya. Misalnya ini kosong kayak gini ya. Nih kosong atau nggak ada sama sekali misalnya. Lalu saya ubah data ya. Ubah data yang 5. Saya enter seperti itu. Nah, ini terjadi masalah ya, karena allowed-nya itu harus dispesifikasikan. Jadi di sininya harus disebutkan field apa saja yang dimasukkan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini diubah bisa. Nah, seperti ini ya, sudah berubah dia. Tadi kan framework gratis. Oke, sampai di situ kalau ada pertanyaan silahkan. Sambil dicoba sampai dengan berhasil ya. Kita lanjutkan ke bagian ke-29, masih berhubungan dengan model. Tapi sekarang yang kita bahas adalah menggunakan query builder dan helper function ya. Ini untuk penggunaan yang sifatnya lebih fleksibel lagi. Jadi nama tabelnya, nama fieldnya itu bisa, primary key-nya bisa kita lebih fleksibelkan. Ya, bagian ke-29.